pastinya ya adik-adik. Oh ya adik-adik, kakak hari ini gak sendiri untuk memuji muliakan nama Tuhan bareng adik-adik di rumah. Tapi kakak di sini juga ditemenin sama kakak pengasuh lainnya adik-adik. Yang pertama ada kakak Sarah. Halo adik-adik. Lalu ada kakak Nia. Oke. Dan selanjutnya terakhir ada teman gitaris kita yang kece badai, ada kakak Tommy. Halo adik-adik. Oke adik-adik, sudah siap memuji muliakan nama Tuhan? Siap dong ya pastinya ya, kakak Eba undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian Surya Bersinar Udara Segar. Siang hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah sekolah minggu kami ya Bapa. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Oke adik-adik, masih semangat buat memuji memuliakan nama Tuhan kan? Oke, sekarang kakak Ibu undang lagi adik-adik di rumah untuk berdiri. Kita akan pujian Curi-Curi di medley dengan lagu Berani Tampil deh. Kita angkat pujian Berilah.
Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada dan kawan-kawan pengasuh Tuhan. Baru saja juga kami telah memberikan dan mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Berkatilah supaya persembahan yang tadi sudah kami kumpulkan bisa berguna bagi gereja kami, bagi sekolah minggu kami Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan adik-adik di rumah dan kakak pengasuh dan mama papa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Siapa nih yang udah gak sabar dengerin firman kita hari ini? Aku. Oke, mantap. Sebelum kita dengar firmannya, kita akan pujian dulu firman Tuhanku dong. Adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali hari ini dengan Kakak Iren. Jadi hari ini yang akan bercerita adalah Kakak Iren. Kakak Iren akan bercerita dan melanjutkan cerita dari minggu lalu. Kalau minggu lalu yang bercerita siapa ya? Kakak Ebe. Jadi minggu lalu yang bercerita Kakak Ebe, hari ini Kakak Iren akan melanjutkan ceritanya karena ceritanya bersambung sampai hari ini. Tapi sebelum itu Kakak Iren mau tanya nih sama adik-adik, masih inget nggak sama nama tokohnya? Siapa nama tokohnya? Kecil banget suaranya. Coba, siapa nama tokohnya? Makin kecil dong suaranya. Coba sekali lagi ya, sebut nama tokohnya yang kenceng, kedengeran suaranya. Oke? Coba siapa nama tokohnya? Wah, bener banget. Nama tokohnya adalah Bileam. Nah, sebelum kita melanjutkan ceritanya, kita baca dulu Alkitabnya. Yuk, sekarang siapin Alkitabnya. Buka Alkitabnya di Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Sudah ketemu semuanya? Yuk, dibuka Alkitabnya. Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Sudah? Kita akan baca sama-sama. Adik-adik di rumah juga harus baca Alkitabnya. Oke? Yuk, kita baca sama-sama Alkitabnya. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkan kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, tekankannya dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula.
Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpan kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah marah Bileam. Lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pandanganku menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Nah adik-adik, setelah cerita dari minggu sebelumnya di mana Bileam menolak tawaran Balak bin Zippor untuk mengutuk bangsa Israel, dan juga pada malam harinya Tuhan sudah berfirman kepada Bileam yang mengatakan bahwa Bileam boleh pergi bersama pemuka Moab setelah Tuhan memberikan perintah. Tapi adik-adik tahu, justru Bileam melakukan hal yang sebaliknya. Sebaliknya gimana Kakak Iren? Yaitu sebaliknya, pada waktu pagi Bileam justru pergi dengan keledainya dan bersama pemuka Moab tanpa perintah dari Tuhan. Yang harusnya dia menunggu perintah dari Tuhan, tapi dia nggak menunggu perintah dari Tuhan. Saat pagi datang, dia langsung naik ke keledainya, dia langsung ajak pemuka-pemuka Moab, dan dia langsung pergi. Wah, sehingga adik-adik, inilah yang terjadi pada Bileam. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Keledai itu melihat, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang?
Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, Tidak. kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, Aku telah berdosa. Jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Jadi gitu ceritanya adik-adik. Setelah Bapak Bileam yang melanggar perintah dari Tuhan, sehingga ia tidak tahu kalau di depannya ternyata ada malaikat Tuhan yang memegang pedang. Malaikat Tuhan yang memegang pedang mengarah kepada keledai dan Bapak Bileam. Dan hal ini cuman dilihat oleh keledainya saja. Tapi adik-adik tahu dengan keledainya yang bisa melihat hal tersebut, justru keledainya bisa menyelamatkan Bapak Bileam. Bisa membuat Bapak Bileam tidak kena celaka, bahkan mati terkena pedang dari malaikat tersebut. Nah, dari cerita ini banyak adik-adik yang bisa kita pelajarin. Yang bisa kita pelajarin adalah Tuhan itu ternyata menggunakan segala hal untuk membantu dan menolong kita. Seperti Bapak Bileam tadi yang diselamatkan sama seekor keledai. Cuma seekor keledai loh, artinya cuma binatang atau hewan, tapi bisa menyelamatkan Bapak Bileam. Keledai tersebut diberikan kuasa sama Tuhan untuk bisa melihat malaikat di depan dan bisa berbicara akhirnya kepada Bapak Bileam. Nah, dalam kehidupan kita sekarang adik-adik, banyak hal yang diberikan sama Tuhan, yang disediakan sama Tuhan untuk bisa membantu kita juga, bisa menolong kita juga. Ada hewan, ada tumbuhan yang Tuhan pakai, Tuhan sediakan untuk membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, nih, ada seekor anjing yang menyelamatkan 2 orang anak saat ada tabrakan motor. Lalu ada juga Hachiko. Adik-adik tahu Hachiko? Ya, Hachiko itu terkenal dengan anjing yang setia, dimana dia selalu menunggu majikannya depan stasiun. Lalu ada juga seekor gorila yang menyelamatkan anak kecil saat jatuh di sebuah kebun binatang. Lalu ada juga burung. Seekor burung aja bisa menyelamatkan pemiliknya saat pemiliknya sedang dijahati oleh orang lain. Dia loh yang menyelamatkan pemiliknya sehingga pemiliknya bisa lari. Nah, banyak adik-adik ternyata yang Tuhan sediakan, Tuhan siapkan, Tuhan pakai untuk membantu kita, untuk menolong kita, untuk menjaga kita adik-adik. Jadi adik-adik gak perlu khawatir, gak perlu takut, gak perlu risau. Karena ternyata Tuhan menyiapkan segala sesuatunya. Gak cuman binatang tadi loh, gak cuman hewan-hewan tadi loh adik-adik, tapi ada juga tumbuh-tumbuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan siapkan. Dimana tumbuh-tumbuhan itu bisa dipakai untuk obat-obatan, bisa dipakai untuk makanan, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai kita dengan berbagai cara. Tuhan memakai semuanya untuk menunjukkan kasih-Nya, untuk menunjukkan kuasa-Nya,
walaupun kita nggak bisa melihat langsung wajah Tuhan kita, wajah Tuhan Yesus, tapi kita tahu, kita sadar, dan kita yakin kalau Tuhan selalu ada bersama-sama kita dimanapun kita berada. Jadi adik-adik di rumah harus ingat bahwa Tuhan memakai segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk membantu kita, bahkan untuk melindungi kita. Oke? Amin. Itu cerita dari Kakak Iren hari ini. Semoga adik-adik di rumah tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan memakai segala sesuatu untuk menjaga dan menolong kita. Nah, sekarang Kakak Iren mau kasih aktivitas buat adik-adik, yaitu aktivitasnya Kakak Iren minta sama adik-adik coba cari contoh minimal 3 contoh di mana hewan atau tumbuhan yang menyelamatkan atau membantu kehidupan manusia. Kalau kayak tadi Kakak Iren udah kasih contohnya tuh, ada anjing yang menyelamatkan 2 orang anak, ada juga Hachiko yang setia, ada gorila yang menyelamatkan anak kecil, ada juga burung yang menyelamatkan pemiliknya. Nah, adik-adik di rumah cari minimal 3, boleh ditulis, boleh adik-adik kirim di WhatsApp, atau adik-adik mau foto tulisannya, pokoknya bikin yang bagus, atau adik-adik mau kirim di Instagramnya Sekolah Minggu, keren. Jadi adik-adik bikin minimal 3 hewan atau tumbuhan yang menyelamatkan dan membantu manusia. Itu dari Kakak Iren. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan, sudah menonton firman Tuhan dengan baik. Ajar kami Tuhan supaya kami dapat mengerti dan selalu percaya bahwa Tuhan menolong kami, menjaga kami, dan melindungi kami dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan. Tuhan memakai kami semua, Tuhan memakai segala sesuatunya di bumi ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. God bless you. Adik-adik, hafalan kita minggu ini adalah Allahku sanggup melakukan segala perkara. Nah adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita pada hari ini, tapi jangan ada yang sedih karena kita akan bertemu lagi di ibadah sekolah minggu depan. Tapi sebelumnya adik-adik, jangan lupa, kami ingetin lagi, jangan lupa untuk absen di kolom komentar YouTube atau absen di grup WhatsApp ya adik-adik ya, biar kakak bisa tahu nih siapa aja yang ibadah hari ini. Oke, jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channel Sekolah Minggu ya. Oke adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, kita